Astaga guys, ngapain nih? Ngapain nih bro? Apa? Anjay. Nih. Dalam rangka apa nih Ji? Pengambilan buku praktikum. Oh, ini Kuliah online. praktikumnya juga online. Iya lah. Oh. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara dan Komagus Pertas Putra. Alexander. Nah, video ini adalah tentang kekacauan kuliah karena corona. Kacau. Yoi. Ngerasa gak sih kalian kacau? Enggak. Biar santai aja, kita di sini sambil ngomong sambil makan ya. Oke. Tapi tidak dianjurkan kalau kalian makan sambil ngomong. Tapi nggak apa-apa, biar relax. Udah lapar ya. Berdoa dimulai. Aku Doa yakin selesai. pasti habis ini ada yang komen. Apa? Manggus doanya pasti bikin Mas Sidam pasti gitu Nadila. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang kekacauan kuliah karena virus corona. Oke. Kita ini berkali-kali di prank bro, sadar nggak? Nggak. Prank gimana nih? Pertama kali Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan bahwa sebaiknya kita melakukan social distancing, work from home, kayak ngapain di rumah aja gitu. Kampus-kampus di luar sana itu kayak gini cuy, langsung ngeliburin mahasiswanya, langsung kuliah online kayak gitu. Habis sudah dibatalkan, banyak hal lah pokoknya. Terus tapi kita tetap ujian di hari Senin. Ingat nggak? Oh, yang suka itu. Ya, kita malah ujian lisan di hari Senin ketika corona sedang marak-maraknya. Iya. Menurutmu gimana? Menurutku sih ya, kampus tuh juga kayak kita tuh loh, kuliah udah diatur jadwal biar sebulan selesai blok ini. Kalau itu kita dimundurin, otomatis ke belakangnya juga kita bakal mundur lah menurutku. Iya juga sih ya, lulusnya kita mundur jadi ya. Iya, betul. Oh iya. Sama kan tergantung jadwal dokternya juga tuh. Kayak awal-awal blog gitu kan sudah di set. Gini. Karena itu kan juga disesuaikan dengan jam dokternya atau kan sudah dipersiapkan juga atau dokternya atau. Makanya tuh marah-marahnya tuh kan Hamin 1, Hamin 2 gitu. Ya. Kan Hamin susah. 1 ujian lisan, jadi Hamin 1, Hamin 2 ujian lisan itu corona sedang satu angkatan kita tuh panik gitu kan ya. Habis itu minta itu udah keringanan gitu. Tapi nyatanya ujian soka atau ujian lisan tuh tetap ya kan? Ya menurutku juga kampus tuh nggak ada gini lah, nggak ada antisipasi buat lakuin apa yang harus kita lakuin kalau misalnya ada wabah kayak gini gitu tuh, kayak kan belum pernah juga ada kayak gitu kan selama Ya. gua. Makanya agak telat ya. Dan ini soka selain emang soka itu beban tekanan mental gitu, ditambah corona ini lumayan loh efeknya. Ngerasa nggak? Ya, Iya, kan? aku remet kok. Ya, sudah. Terus setelah corona itu menginvasi soka kita, dia itu lanjut ke ujian blok kita, ujian blok NBS cuy. Pas kita mau ujian blok, kita kira bakal diundur gitu, tapi tetap. Gimana respon kalian? Itu aku bilang tadi, kita udah Oh, iya. jadwalin gitu loh. Buat ini tanggal segini. Kampus tuh belum mempersiapkan gimana caranya kita tuh tepat waktu, lulus tepat waktu. Cuman dengan tidak mengundurkan ujian, tidak merubah jadwal, tapi dapat belajar dari rumah. Susah juga tuh kan menurutku jadi kampus. Lalu kan ngurusinnya kan 3 angkatan masalahnya. Oh iya, bukan cuma angkatan kita doang. Angkatan kita doang. Jadi itu sih kalau dilihat kayak kesulitannya kan gak ada yang nyangka juga sih kan bakal wabah kayak gini. Iya juga ya. Tapi kampus sudah antisipasi kok. Kayak misalnya dibagi gelombangnya, gelombang ujian CBT itu jadi 2. Habis itu mau ke kampus dicek suhu dulu. Ini yang paling parah nih. Di ujian yang kedua kita udah di kampus pagi-pagi, udah mau ujian. Habis itu tiba-tiba di pagi hari banget, tiba-tiba disuruh pakai handscoon, pakai masker buat pencegahan. Kita panik dong. Sampai kampus masih seperti biasa dicek. Abis itu aku udah diam nih di kampus. Aku udah berangkat bareng nih. Kok berangkat bareng? Aku udah ke kampus. Ini bareng siapa nih? Berangkat bareng katanya. Gini loh. Aku udah berangkat nih. Abis itu sampai kampus udah cek suhu, abis itu aman. Abis itu kita udah di gazebo tuh diam-diam. Lihat-lihat belajar lagi. Tiba-tiba kita disuruh pulang aja. Ujian dibatalkan cuy. Ini situasinya nih, aku kemarin sempat ngerekam nih, lihat ya. Oh akhirnya nggak jadi ujian. Semangat penyu. Kasian, semua udah prepare cuy. Waduh, semua udah prepare cuy. Semua udah prepare. Jadi. Pamit pak. Belum di kampus ya. Sumpah Ram. Jadi pas hari itu ya. Aku bangun jam berapa itu? Kan ujian jam 7. 7, jam 7. Aku bangun jam Ujian jam 7.30. jam 7.30. Aku itu baru siap-siap jam 7. Bangke. Baru bangun itu. Bangun, buka kamar, dia Jam 7. Manggus lagi mandi. Aku mandi 7.15 Di lift. di lift, turun, dapat chat dong. Pulang Pulang, Rek. Lagi ujian. Iya. Pertama kita, waduh ini kalau ngeprank busuk banget sih.
15 menit ini area-area kalau ngeprank kurang ajar ya. Makanya aku terus Gus, coba cek lagi. Pas dicek, itu loh si Bagas ngecek di dosa wate tau. Nah, dari situ aku mulai percaya. Ya. Dan pas sampai sana tiba-tiba kalian pulang, ujian dibatalkan, pengumuman menyusul gitu. Anjay, kita pulang dong cuy, heboh semua teman-teman. Ada yang teman-teman baru datang. Habis itu ada nih respon orang di grup kayak ini. Kasihan nggak sih orang udah jauh-jauh datang ke kampus, lo kok pada sepi, orang udah selesai ujian gitu cuy. Oh, itu ya ini kamu ya. Iya. Coba tuh. Itu kan enggak Ilyas aku lupa. Ya itu dah antara dua. Kan diganti Esa ya toh. Ya, habis itu kekacauan lain timbul karena ujian kedua ini setelah dibatalkan itu tidak ada pengumuman kita harus standby jam berapa, ada pengumuman jam berapa, cuma dikasih tahu nanti bakal ujiannya diganti dengan pembuatan esai. Tiba-tiba jam 2 langsung dikirim ketentuan, langsung disuruh ngerjain waktu 6 jam buat esai, ntar dikirim langsung jam 8. Kebayang nggak sih? Aku lagi tidur siang kok. Nah itu, gimana kalau orangnya tidur siang, terus bangun-bangun jam 7 baca grup rame, terus gantung diri anjir, sumpah. Itu aku bangun tuh, gara-gara Alex ribut. Nih kan, Itu kan sampai Christian tau ya nggak sih? Aku lagi enak-enak nyantai-nyantai. Gue esainya udah keluar. Masuk gini ya pusing-pusing dulu ini gimana cara buatnya bla 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 bla. Ini pertama kali aku buat esai lagi. nah itu dia, itu masalah juga. Nggak semua orang kedokteran pernah buat esai. Nah. Nggak tahu kan gimana. Ketentuannya kan, kita tuh karena masih udah tingkat akhir, kayaknya dianggap udah ngerti gitu deh sama ketentuan kayak gitu. Terus bingung dah, di kosku tuh udah panik semua cuy. Sini panik nggak? Panik, aku bingung caranya buat gimana. Nah itu udah tiba-tiba udah langsung ngerjain. Aku nelpon semua orang kok. Nadila, ada telepon. Oh mereka kerja bareng tuh di kos. Maksudnya kan sekarang pada akhirnya Hah? kan sudah mulai online semua kan? Ya sih, sebenarnya corona ini mengecapkan keperkuliahan karena gitu dah. Ujian pertama, kita udah beban tekanan ujian, tekanan mental ujian, habis itu tekanan wabah corona ini menimbulkan kekacauan karena gitu. Apalagi kampus kita itu di dekat rumah sakit anjay. Nah itu. Masuknya harus lewat rumah sakit, gimana dong? Gimana orang nggak was-was gitu? Iya kan? Iya sih. Sebenarnya itu kayak sudah dipersiapkan gitu loh. Kita mau buat kayak kuliah online. Pas H-1 H-2 kan Mas M. Mas M sudah nyuruh kita ayo buatin email. Pakai NIM kalian. Itu kan udah antisipasi dari kampus. Iya, antisipasi tuh. Udah gitu. bagus menurutku sih. Itu tanggal dipakainya cuma gara-gara tiba-tiba gitu loh. Ada semua. Apa? Wabah ini kan tiba-tiba lagi naik-naik lagi kan. Oh, lagi naik daun ya. Lagi naik-naik, waduh naik daun. Tahu ini. Kayak menentukan keputusan itu kan nggak bisa langsung tak gitu. Oh. Kan harus dibicarakan sama dokter-dokternya. Kan dokter-dokternya kan juga nggak tahu lah. Juga sibuk gitu loh. Ya. Kan siapa tahu terutama yang dari rumah sakit dokternya tuh kan siapa tahu masih ada keperluan di sana ditambah sama wabah kayak gini. Itu sih sebenarnya kesulitannya. Tapi untungnya akhirnya di-online kan. Ya, untungnya akhirnya di-online kan, terus ya begitulah kekacauan perkuliahan kita ya karena corona ini. Jadi buat teman-teman di sana, Boleh aku ngomong lagi satu? boleh. Menurutku ya, Nah, kesalahan di sini tuh gara-gara kampus tuh nggak antisipasi gitu. Dia kan kampus tuh kan udah tahu sendiri kalau ada rumah sakit di sebelahnya dia. ya. Ada juga poli paru di sebelahnya dia. Ya, Oh ya. Oh. Fun fact itu fun fact kasih tau orang. kasih tau man. Kampus kita ini deket apa? Sampingnya banget poli paru. Benar banget. Nah, kampus kita ini samping poli paru, terus. Ya. Nah, kita kan nggak tahu juga. Harusnya kalau jadi kampus tuh, aku udah antisipasi dari awal kalau ada penyebaran corona dimanapun. Kalau udah muncul di satu di Indonesia tuh kayak, wah, Harus antisipasi. ya kayak gitu. Kalau langsung cari solusi gitu loh, gimana ujian anak-anak antar. Kalau misalnya ada di sini kasus kayak gimana antar. Harusnya dipersiapkan lagi ya. Ya. Dan harusnya kita diberi kejelasan biar kita tuh nggak was-was. Terus kampus tuh juga nggak konsisten. Kenapa? Karena dibilangnya kemarin tuh pendaftaran UP hanya berlangsung setengah hari sampai jam 12. Sedangkan pengumuman nilai belum diumumkan setelah jam 12. Walaupun ada orang-orang brengsek kayak Alex yang belum ngumpul tugas sampai jam 12 ya, gara-gara dia pasti. Wah, Ya kan kan lu. tentu. Ya udah, itu salah satu penyebabnya berarti. Ah, ya mungkin. Jadi gitu, kekacauan kita selama perkuliahan mulai dari soka, ujian yang dibatalkan, terus pokoknya bingung dah. Kita nih bingung sebenarnya antara enak atau enggak kuliah online, antara siap atau enggak siap kita kuliah online dan semuanya pokoknya. Ya udah gini deh, sekarang saran dari kalian untuk teman-teman di sana yang kuliah ataupun yang masih di bangku sekolah di saat genting-genting seperti ini. Kan udah dibilangin social distancing dan lain-lain itu ikutin, kecuali kalau
ada beberapa kasus kayak orang-orang itu kayak Gojek atau apa kan harus tetap jalan kan. Ya. Kalau enggak kan nggak bisa dapat duit kan. Ya. Nah, orang-orang itu kan beresiko. Makanya itu kalau bisa kita saling bantu gitu loh. Masker kah? Sebenarnya itu beli masker itu untuk orang yang sakit. Pertama itu ada 3 orang. Orang yang sakit, orang yang tenaga medis, Berisiko. sama yang ketiga ini yang berisiko. Ya. Nah, kebetulan kan Gojek ini kan sudah ketemu banyak orang, padahal sudah bawa-bawa kayak gini. Ya. Banyak orang nggak cuma di Gojek juga sih, kayak pekerjaan yang mengharuskan kita untuk keluar rumah gitu loh. Ya, yang ketemu banyak orang. Yang paling penting nih untuk semua orang cuci tangan. Yang penting ikutin caranya WHO 7 langkah. Bang, saranmu gimana? Presiden juga udah mutusin buat hal-hal seperti itu dilakukan. Kalau ada misalnya kampus kalian atau sekolah kalian belum menjalankan apa yang diperintahkan oleh surat presiden tersebut, telepon, tanyakan pokoknya sampai dapat kesimpulan kita tuh libur, kita tuh dirumahkan atau tidak. Karena itu tuh bahaya loh guys, apalagi untuk orang yang daerah-daerah Bali misalnya tuh. Surabaya sih masih ya setengah-setengah walaupun udah ada kasusnya, aku dengar Iya. ya kayak gitu. Minta kepastian berarti ya, kayak gitu sih. Ingat, meskipun kita ini diliburkan 2 minggu, bukan berarti waktu liburan kita keluar rumah. Ini bukan liburan corona cuy. Nah, ini bukan liburan corona. Ya itu orang goblok itu. Ya itu dah sesi curhat kita tentang membahas kekacauan kuliah. Emang kacau cuy karena corona. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah laksanakan perintah institusi kalian atau presiden, laksanakan semuanya biar cepat putus gitu loh. Biar cepat putus ini penyebarannya. Kalau kondisi udah kondusif lagi, kan enak kita bisa kemana-mana. Yang pacaran boleh pacaran, yang hobi keluar boleh keluar nongkrong dan melaksanakan aktivitas bebas gitu loh. Kalau kalian malahan jalan-jalan waktu masa-masa kayak masa-masa kalian harus di rumah, itu nanti 2 minggu kita nggak kuliah itu nggak ada artinya. Oke, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga curhat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kuliah itu emang keras kayak gini dan Ambil. dan ya nih. Dan siapkan mental untuk kalian yang mau kuliah. Sekian saja seperti luar biasa bersama saya Rama Wintara. Saya Komagus Batu Putra. Saya Alex. Berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Tapi ada yang salah Ram. Apa? Tapi kita keluar dari Plaza Marina beli McD. Oh iya.